10 orang yang ditolak puasanya. Ini yang penting. Ada 10 orang yang ditolak puasanya. Sudah capek dari pagi dia, nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, tapi dia diterima puasanya. Kok bisa? Maka 10 orang ini mau jungkir balik puasanya, nggak akan diterima. Siapa 10 orang itu? Yang pertama, al-musyrik, orang musyrik. Maka jangan datang ke dukun saat puasa. Ramadan, hilangkan jimat-jimat, tangkal-tangkal itu, buang, ambil, bakar, lempar ke lautan. Hilangkan. Jangan melakukan kesyirikan di bulan Ramadan. Karena syirik itu membatalkan amal dan menolak puasa. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis semua amal. Sak puasa-puasanya. Yang kedua, munafik. Orang munafik. Hindari sifat nifak. Apa sifat nifak itu? Idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong dusta dia. Suka dusta. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau diamanahi khianat pula dengan amanahnya. Wa idza khasama ghadar. Kalau dia berselisih dengan orang, maka dia akan melakukan kecurangan. Yang penting menang. Ini hati-hati. Ini sifat-sifat nifak. Maka apalagi kalau sampai nifak akbar, maknanya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, maka Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam, naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat. Kan ada di bulan Ramadan itu tidak pernah sholat dia, 1 tahun tidak pernah sholat, tapi kalau Ramadan datang puasa pula dia. Kalau kita ingatkan, sholat yang benar baru puasa, mendinglah Ustaz saya puasa daripada saya sudah tak sholat tak puasa, double lah dosa saya kan. Dia tidak tahu bahwa syarat diterima puasa itu sholat. Dari mana kita tahu bahwa syarat diterima puasa itu sholat? Karena Rasul yang mengatakan, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Wa in fasadat salat, maka orang yang tidak salat kemudian puasa enggak akan diterima tuh puasa. Oke lah, ini yang sama sekali enggak salat Ustaz. Ini yang kedua, ini dia salat tapi kadang-kadang tidak salat. Maka lihat, kalau salatnya lebih banyak dibandingkan tidak sholatnya, maka berharaplah mudah-mudahan diterima. Tapi kalau sholatnya lebih banyak ditinggalkan dibandingkan dilakukan, maka dipastikan tidak diterima. Karena Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man tarakas salata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat lebih banyak dibandingkan melakukannya, kafir dia. Orang kafir diterima amalannya? Enggak. Ya. Ini yang ketiga. Keempat, ya. Orang yang keempat, orang yang kelima ya. Orang yang keempat tadi, orang yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Kemudian orang yang keempatnya, orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, dirinci tadi. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, al-aqu biwalidaini. Orang durhaka dengan orang tua. Al-mannan, orang-orang yang menyebut pemberian. Al-mukadzdzib bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Dan itu disebut dalam satu redaksi hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun atau salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlan. 3 orang kata Rasul, enggak diterima amal wajibnya, tidak diterima amal sunnahnya. Termasuk puasa wajibnya enggak diterima. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasul, al-aqu biwalidayhi, durhaka dengan orang tua. Puasa tapi durhaka dengan orang tua, enggak diterima puasanya. Yang kedua, mannan, puasa tapi mannan, nyebut-nyebut sedekah, nyebut-nyebut pemberian.
Kadang-kadang ikhwan begini ya, kalau antum sedang di rumah, datanglah orang itu pengemis, bawa laptop, bawa apa, datang ke rumah. Kalau antum tidak ngasih, jangan sakiti. Atau kalau antum ngasih pun jangan sakiti. Ikutlah firman Allah Azza wa Jal, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang santun lebih baik dibandingkan kau sedekah tapi nyakiti hatinya. Bawa nih amplop, map ke rumah. Antum kasih 50 sambil dibanting. Jangan kau datang lagi ke sini. Sakitlah hati dia. Kalau enggak mau ngasih itu lebih baik bilang saja, Pak, maaf ya Pak, kan itu. Saya belum bisa ngasih. Kan senang ngomong gitu kan. Ya. Pula antum kepo. Mana itu tanda tangan RT-nya? RW-nya. Kok di mana? Jangan kau nipu. Lah, antum ngapain antum interogasi orang? Ngasih, alhamdulillah. Enggak ngasih jangan nyakiti orang. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manan ini bisa membuat tidak diterima puasa kita kalau orang manan. Kemudian juga mukadzibil qadar, orang yang mendustakan takdir. Ini juga puasanya ditolak. Kemudian yang nomor 8, al-mustahzibiddin, orang yang istihza dengan agama, mengolok-olok Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Qur'an, menghina syariat Islam, enggak akan diterima puasanya. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kau sudah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian yang nomor 9, man atana qidon min nawaqidil Islam, orang yang saat puasa mendatangkan pembatal-pembatal Islam. Dan pembatal-pembatal Islam ada kitabnya khusus yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, ada 10 ya. Kemudian yang terakhir, manintasaba ila firqatin dhalah murtad, siapa yang ikut firqah, kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas disesatkan, bahkan dianggap murtad oleh para ulama. Seperti umpamanya kelompok-kelompok yang mereka mengaku pimpinan mereka nabi, ya. Karena itu kelompok-kelompok yang ngaku pimpinannya mereka jadi nabi. Kita katakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad kafir dia. Kalau kita ikut kelompok-kelompok yang sesat, bahkan keluar dari Islam, maka puasanya tidak akan diterima di situ. Inilah 10 orang kata para ulama tertolak puasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara hikmah, rahasia dan orang-orang yang ditolak puasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.